Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gihon Bayajepanya. Saya dari kelas 12 IPA 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan merangkum beberapa materi mengenai bahasa dan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama makhluk hidup. Contoh daripada makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing memiliki bahasanya tersendiri. Nah, selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi juga, tetapi dikhususkan untuk mempersatukan bahasa-bahasa yang ada dalam sebuah bangsa Indonesia. Jadi dikarenakan bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, keragaman suku ya, makanya digunakanlah bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa-bahasa yang ada di bangsa Indonesia. Nah, dalam bahasa terdapat unsur pembentuknya, yaitu yang pertama adalah kata. Kata merupakan susunan-susunan ataupun sekumpulan huruf yang merupakan satuan terkecil dalam bahasa. Nah, tetapi di dalam kata ini terdapat yang namanya sintaksis ya, ataupun subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya adalah contoh kata. Contoh kata itu seperti contohnya kata itu mengamati. Ada juga contohnya mengidentifikasi, mencermati, mengamati ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat. Kalimat itu merupakan susunan-susunan dari beberapa kumpulan kata. Jadi kalimat ini merupakan susunan-susunan ataupun sekumpulan dari beberapa kata yang akan membentuk sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat ini nanti pada akhirnya akan membentuk sebuah paragraf. Nah, kalimat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat padu, kalimat tidak padu, dan kalimat rumpang. Kalimat padu merupakan kalimat yang berkesinambungan ataupun kalimat yang istilahnya adalah nyambung dalam konteks teks. Kalimat padu ini contohnya itu seperti ini. Jadi kan kalimat padu itu adalah kalimat yang berkesinambungan ya, ataupun kalimat yang sama dengan inti kalimat sebelumnya. Maknanya itu sama dengan inti kalimat sebelumnya. Contohnya itu satu. Kalimat pertama adalah ayah bekerja mencari nafkah. Kalimat yang keduanya adalah ayah juga sering berpacu dengan waktu saat pergi bekerja. Dan yang ketiga adalah perjuangan ayah dalam mencari nafkah. Perjuangan ayah sangat luar biasa dalam bekerja dan mencari nafkah. Jadi dalam kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga itu dia berkesinambungan ataupun sama intinya, tidak berubah ataupun tidak berganti. Selanjutnya adalah kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu merupakan kalimat yang tidak istilahnya itu tidak berkesinambungan. Berbeda dengan kalimat yang padu, itu merupakan kalimat yang berkesinambungan, sedangkan kalimat tidak padu itu merupakan kalimat yang tidak berkesinambungan ataupun kalimat yang tidak sinkron gitu. Kalimat yang misalnya kalimat 3-nya ini tidak, misalnya ada 4 kalimat nih, tidak nyambung dia dengan kalimat, misalnya kalimat 3-nya tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya ataupun kalimat selanjutnya gitu. Nah, contohnya itu adalah contoh kalimatnya itu, contoh kalimat tidak padu misalnya seperti ini. Jerome pintar dalam matematika. Yang kalimat pertama. Terus yang kedua itu Jerome itu tidak jarang Jerome mendapatkan nilai 90 saat pelajaran matematika. Yang ketiga, dia juga ahli dalam bermain pingpong. Yang selanjutnya itu
Bahkan Jerome yang selanjutnya kalimat keempat, maksudnya bahkan Jerome terpilih menjadi perwakilan Olimpiade Matematika di sekolah. Nah, jadi terdapat kejanggalan pada kalimat ketiga, karena pada kalimat ketiga itu dia tidak berkesinambungan ataupun tidak sama dengan inti-inti kalimat sebelumnya ataupun kalimat selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat ketiga itu merupakan kalimat tidak padu. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf merupakan merupakan susunan ataupun sekumpulan dari beberapa susunan-susunan kalimat, atau yang bisa disebut juga dengan alinea. Nah, dalam paragraf ini, jika terdapat dua kalimat yang ingin dijadikan satu kalimat, jika dalam paragraf ini terdapat jika ada terdapat dua paragraf yang ingin dijadikan menjadi satu paragraf, itu kata kuncinya adalah dengan meletakkan konjungsi pada di antara paragrafnya. Jika terdapat nih dua paragraf, kita ingin merubahnya menjadi satu paragraf, kata kuncinya adalah dengan menambahkan kata konjungsinya pada di tengah-tengah paragraf pertama dan paragraf kedua. Kata kuncinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahasa ya. Bahasa ini terbagi menjadi tadi pengertian bahasa, sekarang bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal ini merupakan bahasa yang bahasa verbal ini merupakan bahasa yang digunakan untuk alat komunikasi juga, tetapi dia secara lisan ataupun secara percakapan, baik secara tulisan ya ataupun disuratkan, itu termasuk juga dalam bahasa verbal ya. Contohnya seperti ini. Misalnya gini, bagus banget nih HP lo, beli di mana tuh? Ya elah, masih kredit juga ya, gitu. Istilahnya face to face gitu. Percakapan itu dilakukan face to face ataupun dilakukan secara tersurat juga bisa. Itulah bahasa verbal. Nah, selanjutnya adalah bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal ini merupakan bahasa yang tidak menggunakan percakapan sama sekali. Contohnya itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini contohnya bahasa isyarat ya, menggunakan kode-kode tangan sehingga orang yang tidak bisa berbicara bisa menggunakan bahasa isyarat ya. Ada juga bahasa hewan dan bahasa tumbuhan. Nah, itu semua bisa dipelajari. Menurut saya ada yang bisa dipelajari dan ada yang sampai sekarang itu belum bisa dipelajari. Nah, jadi itulah pengertian daripada bahasa verbal dan non-verbal. Selanjutnya adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata ya, pemilihan kata dalam tulisan ataupun percakapan. Diksi ini merupakan pemilihan kata dalam tulisan, baik dalam tulisan maupun percakapan, sehingga memberikan kesan ataupun rasa pada percakapan dan tulisan tersebut ya. Jadi pemilihan kata yang tepat lah, bisa dibilang pemilihan kata yang tepat. Nah, contohnya itu adalah yang pertama, kamu itu bisa ditujukan kepada sebaya kita, misalnya kepada teman kita. Contohnya, kenapa kamu tidak menjemput aku kemarin di sekolah, itu yang pertama. Selanjutnya adalah kau itu contohnya ditujukan kepada binatang, istilahnya bahasa kasar lah gitu. Bahasa kasarnya itu istilahnya kau itu bahasa kasar gitu. Misalnya gini, hey kau, kenapa kau tidak membuang sampah di tempat sembarangan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dia ini biasanya ditujukan kepada seseorang gitu. Misalnya ada dua orang sedang berbicara ya, melakukan pembicaraan face to face. Misalnya si A berbicara ke si B, tapi dia menyangkutkan orang lain dalam konteks pembicaraannya ini. Jadi misalnya yang si A ini berbicara, kemarin si C ini minjam duitku loh, dia 5.000 gitu, tapi belum dibalikkan gitu. Gimana itu gitu. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, baiklah, demikian
penjelasan saya ataupun rangkuman saya mengenai materi bahasa dan bahasa Indonesia. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, mohon kritik dan saran. Saya Gihon Bajevanya, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.